Dan pemirsa, untuk bincang emiten kali ini kita akan membahas tema yang menarik mengenai arah strategi dan ekspansi bisnis pendatang baru Sang Dewi. Sudah tersambung bersama kami atau sudah berada di studio bersama kami pemirsa, ada Bapak Aditya Fajar Yunus selaku Direktur Utama PT Dewi Sri Farmindo Tbk. Kita akan langsung sapa saja. Pak Adit, apa kabar Pak? Selamat sore. Selamat sore Pak, terima kasih. Terima kasih juga Pak Adit sudah meluangkan waktu di IDX Channel, dan sebelumnya kami ucapkan selamat terlebih dahulu karena baru saja tercatat di Bursa Efek Indonesia dan tentunya sudah berlabel TBK di belakang ini Pak Adit. Tapi sebelum memulai perbincangan kita untuk hari ini, arah dan strategi ekspansi bisnis dari PT Dewi Sri Farmindo Tbk, kita ingin lebih mengenal lebih dalam terlebih dahulu, ingin tahu lebih dalam mengenai lini bisnis apa saja yang dijalani dan mungkin ada beberapa unit pendukungnya juga. Baik, ya pertama mungkin sedikit cerita juga Pak. Jadi Dewi Sri Farmindo ini kita sebenarnya asal muasalnya itu dari tahun 2013 Pak. Itu awalnya kita bangun peternakan di Cianjur, itu adalah peternakan yang awalnya. Dari situ kami berkembang, kami atur manajemennya. Setelah sudah selesai, di situ kami maju ke retail market Pak. Jadi kita langsung ke end user. Nah, karena kalau di peternakan itu kan yang kita jual adalah ayam hidup. Nah, kalau untuk mencapai ke end user itu harus dipotong dulu, ya, bulunya harus dicabut, nah baru nyampe ke end user Pak. Jadi lini bisnis kami fokusnya di unggas Pak. Kita ada peternakan, kita ada trading, kita juga ada potong ayam. Baik, itu prosesnya seperti apa Pak Adit? Ada peternakan, ada potong ayam. Kemudian mungkin dari sisi awal mulai pasokan mungkin ini untuk anak ayam ini diproduksi sendiri atau dilakukan impor? Kita beli dari luar Pak, beli dari breeding, nah itu kita beli DOC-nya Pak. DOC-nya itu diantar, nah, kami ternak kurang lebih biasanya untuk ukuran sekitar 1,6 kilo itu membutuhkan waktu 30 hari. Nah setelah udah mencapai bobot itu kita jual Pak. Gitu sih prosesnya Pak. Artinya ini lebih kepada proses untuk di peternakannya ya. Oke. Ya, nah dari situ kalau kita dulunya awalnya, jadi kita jual aja Pak ke pengepul, itu nyampe ke pasar tradisional. Nah sekarang ini kita juga ada di yang di tradingnya Pak. Jadi itu yang kita jual bukan ayam hidup lagi. Yang kita jual adalah ayam yang sudah jadi karkas Pak bahasanya. Karkas dalam hal ini seperti apa itu Pak Adit? Karkas adalah ayam yang sudah dalam bentuk daging ya udah ready untuk dimasak gitu Pak. Baik, sebelumnya di Bursa Efek Indonesia, pemirsa juga ada emiten-emiten mungkin dari sektor yang sama, ada Java, kemudian juga Cepin ini. Ada perbedaan tidak Pak Adit? Kalau perbedaan secara utama, kalau persamaannya sih kita sama-sama bergerak di bidang unggas ya Pak ya. Kalau Charon Pokpan ini dia sudah vertical integrated Pak, jadi ada pembibitan, mereka ada lini pembibitan, peternakan, pemotongan, dan juga mereka ada frozen food manufacture Pak. Ya, kalau kita di Dewi Sri ini peternakan, ya kita sama ada potong ayam Pak. Gitu. Jadi kita dua dari sisanya semua. Baik Pak Adit, kita juga ingin tahu sebenarnya berapa kapasitas terpasang atau utilisasi yang dimiliki oleh Dewi Sri Farmindo saat ini? Kalau untuk produksinya kita per 2 bulan itu kurang lebih di 150 ton Pak. Produksinya ya. Jadi kalau kita ngomong 1 tahun sih mungkin sekitar 900 ton. Karena untuk peternakan ini umumnya 1 tahun itu 6 siklus Pak. Apa saja itu Pak siklus yang dilalui di siklus adalah jangka waktu untuk kita dari umur 1 hari untuk mencapai bobot yang kita target Pak. Ada 6 siklus tadi dari berapa apa aja itu? Jadi maksudnya siklus adalah kan kita udah selesai ternak nih Pak, ayam udah masuk, sudah kita panen. Nah itu untuk biar tidak ada penyakitnya Pak, itu kita harus melakukan pembersihan semuanya. Nah itu kurang lebih kita biasanya makan waktu sekitar 1 bulan Pak. Jadi itulah makanya 1 tahun jadi ada 6 siklus Pak. Oke. Ada rencana peningkatan tidak Pak dari sisi utilisasi atau kapasitas terpasang ini? Ada Pak, jadi memang kita baru melakukan akuisisi, udah lahan, ini sekarang posisinya lagi proses perizinan Pak. Nah mungkin setelah ini ya mungkin kapasitas kami akan naik 100% sih Pak, jadi double lah gitu.
Proses akuisisi ini apakah juga berkaitan, Pak Adit, dengan kegiatan IPO yang dilakukan beberapa hari yang lalu dan mungkin alokasi dana Terkait. IPO salah satunya adalah untuk Betul. melakukan ini? Memang ini kita sudah disclose juga Pak di prospektus. Jadi memang untuk penggunaan dananya satu untuk akuisisi lahan untuk menambah populasi peternakan dan satunya lagi untuk rumah potong ayam Pak. Berapa luas area lahan yang akan diakuisisi ini? Kemudian juga target dari sisi peningkatan produksi seperti apa nantinya? Oke, luas lahan yang ini itu sekitar 1,3 hektar Pak. Nah di situ tapi kami ada planning sih, mungkin kita lagi pelajarin secara teknis di lapangan karena kita lihat tanahnya dulu Pak. Apakah memungkinkan untuk kita bangun 3 lantai. Jadi memang tujuannya dengan akuisisi lahan yang ini adalah efisiensi Pak sebenarnya Pak. Jadi dari tidak banyak tanah yang terbuang Pak. Gitu. Jadi ya intinya paslah semuanya. Tanahnya nggak kebesaran, populasi juga bisa maksimal. Itu yang kita incar sih. Dari sisi lokasi tidak berjauhan dengan lokasi peternakan saat ini? Tidak berjauhan. Kurang lebih cuma sekitar 2 km Pak jaraknya. Karena jarak juga mempengaruhi ini dari sisi operasional nantinya. Betul, betul. Dan juga ya kita sudah lama ya Pak di sana Pak, karena kita udah mulai ternak dari tahun 2013, jadi kita juga sudah kenal lah Pak sama warga sekitar segala macam, tempatnya udah enak semua sih, sudah kondusif. Baik, Pak Adit, ini juga cukup menarik ini terkait juga dengan lini bisnis yang dijalani oleh Dewi ini. Sebenarnya apa saja tantangan yang dihadapi sampai sejauh ini? Tantangan, jadi kalau kita bicara ayam itu kan kebutuhan pokok di Indonesia ya, salah satu sumber protein lah gitu kan. Tantangan kita kalau kita ngomongin untuk tahun depan itu sih banyak kaitannya dengan makroekonomi ya Pak ya. Tapi ya kalau kita lihat kan berita di internasional kan kurang baik ya. Amerika, Eropa, dan developed country lagi menghadapi inflasi yang tinggi. Tapi kalau kita lihat dari berita yang baru-baru ini, sepertinya kan Indonesia punya PDB juga naik ya Pak ya. Yeah. Jadi kan harapannya sih mungkin dampaknya tidak terlalu signifikan ya Pak ya. Gitu. Itu sih salah satu tantangan yang utama menurut saya Pak. Karena peternakan ini cost-nya itu akan kena langsung dengan nilai tukar ya Pak ya. Baik, Pak Adit, menarik, nanti juga kita akan singgung lebih dalam lagi karena pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat lebih cenderung melemah ini. Saham-saham yang ada di sektor poultry biasanya lebih cenderung nih mengalami tekanan yang cukup dalam. Nanti kita akan coba lihat efeknya kepada Dewi seperti apa, kemudian langkah antisipasi apa yang dilakukan. Tapi nanti kita akan lanjutkan. Pak Adit, kita lanjutkan kembali di segmen sebelumnya. Tadi juga sempat kita bahas ini tantangan. Nah, salah satunya adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Tidak hanya bagi Dewi, kemudian beberapa emiten atau berasal dari sektor lainnya ini juga sedang mengawasi ini, sedang waspada, sedang siaga. Apakah ini akan berpengaruh terhadap kinerja ke depannya, terutama di kuartal keempat mungkin. Nah, kita juga ingin tahu dari Dewi yang ada di sektor ini, seberapa besar pengaruh dari pergerakan nilai tukar rupiah terhadap bisnis yang dijalankan Pak Adit? Oke. Mungkin saya cerita dulu bahwa kalau untuk nilai tukar rupiah itu dampak langsungnya dengan harga pakan ya Pak, salah satu, itu kan komponen utama ya. Nah itu, tapi memang kalau kita ngomongin bicara market di ayam ini Pak, jadi harga ayam hidup dengan harga yang sudah diproses itu ada perbedaan Pak. Nah, kalau kita bicara untuk strategi bagaimana mitigasi efek ini, kalau di peternakan jatuhnya kita akan mitigasi untuk dalam arti kita make sure ayamnya kita berikan suhu yang ideal, makanan yang sebaik mungkin, karena kalau ada kemungkinan itu beberapa pabrik pakan Pak, kalau misalkan dolarnya jadi terlalu tinggi, nah itu kandungan yang bagusnya bisa kadang-kadang dikurangin Pak. Oke. Jadi kita harus lebih jeli untuk dan cari informasi lah gitu ya. Karena biasanya di dunia ayam ini cepat Pak informasi. Kalau misalnya pabrik pakan A lagi kurang bagus nih pakannya, nah itu nanti akan nyebar Pak informasinya. Nah dari situ pastinya kita akan melakukan, kita pilih lah yang bagus gitu Pak, untuk biar tetap bisa maksimal pertumbuhan dari di peternakannya Pak.
Tapi kalau untuk kita bicara di end user Pak, itu sih cenderung tidak pengaruh Pak. Karena kalau di end user itu taunya hanya ya ayamnya sudah jadi, dan memang itu harganya dan cara hitungnya semua juga beda Pak. Jadi ini beda ya. Jadi kalau untuk Dewi Sri sebenarnya kita lebih kena ke kalau misalkan demand-nya di end user itu turun dibandingkan dengan nilai tukar gitu Pak. Karena kita bukan besar di peternakannya kan gitu. Kita mau kan lebih mau ke end user-nya Pak. Tapi dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpengaruh kepada harga pakan tentunya. Betul. Nah, sampai pakan. sejauh ini sudah ada memberikan dampak tidak kepada emiten Dewi, atau dari sisi stok ini sudah dipersiapkan ini sampai dengan akhir tahun karena pergerakan nilai tukar rupiah yang cenderung melemah ini baru di beberapa bulan terakhir, Pak Adit. Oke. Jadi memang kebetulan ini pakan ayam ini tidak boleh di stok Pak. Jadi itu bukan barang ya. Jadi itu dia bisa menjamur Pak. Kalau kita simpan terlalu lama dia jadi jamur, kualitasnya turun. Jadi memang ini salah satunya juga kan pasti kan komponen utama adalah jagung Pak. Jadi kalau kita bicara untuk korelasi dengan pakan ya pastinya COGS ada HPP itu ada sedikit ada kenaikan Pak. Tapi itu tidak bisa dihindari Pak posisinya Pak. Oke. Berdampak kepada harga jual tidak nanti untuk muara terakhir dari produk Dewi Pak, nantinya? Tidak, karena kalau kita bicara, jadi di sini ada unik satunya lagi adalah Pak, kalau misalkan kita bicara ayam hidup, dia tidak bisa disimpan Pak, karena itu kan makhluk hidup ya. Tapi begitu kita sudah proses dan kita sudah potong, udah ambil bulunya, dia berubah menjadi produk yang bisa kita simpan Pak, karena kita bisa simpan di kulkas. Nah, produk yang tidak bisa disimpan atau memiliki shelf life yang sangat pendek, itu umumnya harganya akan benar-benar naik, volatilitasnya akan parah Pak. Jadi kalau kita ngomong misalnya cabai, dia nggak bisa disimpan, semakin disimpan semakin keriting dan harganya turun segala macam gitu. Jadi kalau untuk ayamnya ini harga jualnya tidak terpengaruh sih Pak sebenarnya Pak. Kecuali kita belum proses. Baik, ada antisipasi mungkin hedging Pak Adit seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain? Hedging ada Pak, hedging ada. Jadi pastinya kita kalau misalkan harganya lagi murah atau bagus lah gitu ya, ya kita pasti akan beli lebih sih Pak. Untuk mengantisipasi karena market di Indonesia pun dia pada saat bulan Desember biasanya kadang-kadang terkaitan dengan anak-anak liburan Pak, itu demand-nya meningkat dan lumayan signifikan. Baik Pak Adit, kita beralih ke permintaan Pak. Sampai sejauh ini bagaimana permintaan akan produk dari Dewi begitu? Mengingat tadi juga Anda katakan ini dari proses ekonomi kita sudah mulai membaik kembali, pelonggaran-pelonggaran yang sudah dilakukan pemerintah. Nanti juga mungkin bisa di-compare ini, permintaan juga di masa pandemi apakah mengalami koreksi yang cukup dalam dan sekarang sudah berangsur pulih kembali? Pada saat pandemi sih sektor yang paling kena, kalau di ayam itu kan ada yang untuk pabrik Pak, ada yang untuk catering, terus udah gitu sama pasar tradisional ya, dan restoran. Kalau kita ngomong bicara permintaan untuk yang sektor restoran pada saat pandemi sih kenanya nggak main-main ya Pak ya, maksudnya benar-benar rata gitu ya pada saat, karena kan nggak bisa buka. Pasar tradisional masih. Untuk kalau kita bicara di tahun ini sih overall semuanya naik Pak, overall semuanya naik. Jadi memang ekonomi juga udah berangsur, kita sudah mulai berdamai dengan COVID Pak. Jadi cukup bagus Pak, jadi oke sih kalau ke sekarang ya. Kalau bandingin dengan pandemi ya Pak ya, otomatis. Baik, apakah ini juga memberikan dampak yang cukup signifikan ini Pak Adit terhadap kinerja mungkin pemirsa IDX Channel, investor di pasar modal Indonesia juga ingin mengetahui nih perkembangan dari sisi kinerja keuangan, karena ini juga merupakan salah satu patokan nih Pak bagi para investor kalau ingin masuk kepada saham Dewi ini. Ya. Kalau untuk kinerja tadi kan kita sih pengennya ya Pak, targetnya sih di atas 30%. Yang untuk tahun ini kita target ingin mencapai 40%. Nah untuk tahun depan itu kami juga kejar itu harusnya mungkin RPA dan kandang yang baru ini sudah mungkin bisa operasional Pak, targetnya kami. Jika itu sudah operasional otomatis ya pasti semuanya akan
harusnya kita punya kinerja akan meningkat, Pak. Di semester pertama di 2022, Pak Adit, dan sekarang juga lagi jelang nih rilis kinerja kuartal ketiga begitu. Iya. Ada bayangan secara garis besar tidak Pak pencapaian dari Dewi? Paling tidak di semester pertama di 2022. Paling tidak ini juga memberikan gambaran juga bagi para pemirsa IDX Channel. Kinerja kita sih kurang lebih naiknya di sekitaran 20-an%, Pak. Jadi untuk mencapai, kalau kita ngomongin year on year, untuk mencapai 40% sih masih optimis, Pak. Ada semacam revisi target, Pak Adit, sampai dengan akhir tahun? Belum, Pak. Masih sama. Dari sisi permintaan, Pak Adit, sampai sejauh ini produk dari Dewi apakah lebih memenuhi kebutuhan di pasar domestik atau juga sudah melakukan kegiatan ekspor dalam hal ini? Kita tidak melakukan ekspor, Pak, karena memang kita nasional aja masih banyak ya, Pak ya. Jadi kan kalau kita bicara satu Indonesia, Pak, jadi memang konsumsi per kapitanya kita itu masih 50% dibandingkan, atau kita ngomong setengahnya dunia, Pak. Iya. Jadi kalau kita misalkan 8 kilo, dunia itu, kalau per terakhir tahun 2021, jika saya nggak ingat pasnya ya Pak, karena ada komanya, itu kalau nggak salah dunia itu average-nya di 14,9. Nah kita itu di Indonesia di angka 8, Pak. Gitu. Jadi moving forward pun masih ada room-nya gitu Pak untuk growth ya. Nah kalau kita ngomong, umumnya sih kita Indonesia dari 2021, 2020 itu growth-nya biasanya di sekitar 10% Pak, demand-nya per tahun. Oke, dari sisi wilayah ekspansi atau wilayah pemasaran atau kebutuhan akan produk Dewi di Indonesia ini lebih cenderung kemana Pak Adit? Kalau customer klien kami sih kebanyakan di Pulau Jawa ya Pak ya, tapi kita juga ada klien di Medan, ada klien di Sulawesi. Karena memang kalau ayam ini sudah beku, dia udah antar pulau sih Pak ya, karena kan bisa dikirim kemana-mana, jadi kontainer pergi gitu, itu udah umum sih Pak. Jadi ya ada kebutuhan di mana, pasar ketemu cocok, ya kita support sih Pak. Gitu. Artinya di tengah luasnya cangkupan wilayah geografis Indonesia, kemudian juga dari sisi persaingan, pangsa pasarnya masih cukup terbuka lebar untuk menggarap dari sisi domestik sendiri. Betul, masih banyak. Apa upaya yang dilakukan oleh Dewi, Pak Adit sampai sejauh ini di tengah persaingan, kemudian juga dalam melakukan ekspansi dari sisi wilayah penjualan atau mungkin dari sisi pelanggan-pelanggannya? Memang dari penjualan itu salah satu yang utama adalah selain dari harga ya Pak, itu adalah servis Pak. Contohnya ada customer yang misalkan kalau kita ngomong Pak, misalkan dia mau analogi ya Pak ya, satu restoran nih. Nah tapi ngomongnya mereka request untuk diantar misalkan jam 8 pagi Pak. Tapi jam 8 pagi belum nyampe. Nah sedangkan tenaga kerja dapur apa segala macam udah siap semua Pak. Nah itu otomatis kan akan ada snowball effect Pak. Snowball effect sehingga mereka bisa keganggu produksinya dan penjualan segala macam. Nah itu yang selalu kami jaga Pak. Jadi karena klien kami juga banyak yang memang maunya waktunya Pak. Kadang-kadang itu jadinya ada kompetitor kami yang nggak bisa, entah itu kebanyakan apa rutenya udah kebanyakan, itu kan masing-masing punya cerita sendiri ya Pak ya. Nah kalau kami usaha Pak gitu. Jadi kita selalu komit, kalau mereka minta jam 7 pagi, ya kita jam 7 pagi udah sampai, Pak. Lebih pada menjaga kepercayaan dari sisi konsumen dan servis. Betul. Selain servis, Pak Adit, ada hal lain tidak, Pak? Selain servis ya mungkin kita kadang-kadang edukasi juga, Pak. Jadi misalkan kita kadang-kadang ngomongin, kalian simpan kayak begini nggak bagus loh, gitu. Atau kan kalau misalkan ada alternatif atau apa yang itu, karena kebetulan salah satu direksi di PT Dewi Sri Farmindo sendiri ada yang sudah di food industry selama kurang lebih 15 tahun Pak gitu. Jadi kita punya pakarnya juga di internal. Pak Adit, waktu kita cukup terbatas. Terakhir ini saya ingin menanyakan seberapa optimis Anda terhadap bisnis yang dijalankan oleh Dewi untuk saat ini dan prospek ke depannya, dan ini juga mungkin memberikan gambaran juga bagi para investor terhadap keberlanjutan dari industri ini dan juga usaha yang dijalani oleh Miten Dewi ke depannya. Baik. Kalau kita melihat ke depan, pastinya seiring dengan ekonomi Indonesia terus berkembang Pak, karena kita memang kebetulan kan masih kategori developing country ya Pak ya. Nah jadi pasti itu nanti kalau kita lihat, saya sih melihat
nanti ke depannya prospek untuk frozen food itu akan meningkat, Pak. Karena kalau kita belajar dari negara-negara tetangga dengan ekonomi yang sudah meningkat, akhirnya orang itu banyak sibuk, Pak. Jadi mereka value convenience. Nah, itu juga ya menurut saya overall ini akan nambah terus sih, Pak, secara demand. Pak Adit, terima kasih atas waktunya dan penjelasannya juga terkait dengan arah strategi dan ekspansi PT Dewi Sri Farmindo Tbk. Dan semoga bisa menjadi referensi Pak Adit, terutama bagi para pemirsa IDX Channel, investor di pasar modal Indonesia untuk emiten pendatang baru di Bursa Efek Indonesia. Pak Adit, terima kasih sekali lagi, sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Pak, sama-sama Pak. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Aditya Fajar Yunus, Direktur Utama PT Dewi Sri Farmindo Tbk. Dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.